Oke, selamat pagi ya teman-teman. Udah jam 7 atau 2 menit lagi jam 7. Nah, di video kali ini kita bakal coba untuk domain tree, teman-teman. Dia mirip ya sama si child domain. Dia milihnya itu di existing forest karena forest itu kan ya yang mencakup domainnya teman-teman. Jadi di Active Directory itu ada forest. Di forest itu ada domain. Lalu pecah-pecah ya. Ada yang child, ada yang parent. Nah, di video kali ini kita bakal pakai yang tree, teman-teman. Sebenarnya mirip juga dengan tree, bedanya itu tree dan child itu kan, child itu parent dan child ya. Jadi dia harus mengikuti parentnya. Jadi dia jadi subdomain, teman-teman. Misalnya berkah abadi jadi berkah abadi .com, jadi banjir baru berkah abadi .com, teman-teman. Kalau tree domain dia nggak apa-apa, beda teman-teman namanya. Misalnya nanti kita bikin berkah jaya ya. Nah, mungkin langsung aja teman-teman kita coba ya. Saya agak sakit teman-teman, jadi agak sedikit ini ya suaranya. Nah, kita langsung aja login teman-teman. Aduh, ngelag ya. Saya skip dulu deh. Oke teman-teman, lanjut ya. Udah login tadi, saya loginin. Pastiin sebelumnya seperti biasa teman-teman, kalau berbau domain-domain gini, promote domain controller baik di existing domain, new domain controller dan kawan-kawannya teman-teman. Pastiin dia udah bisa ya DNS-nya teman-teman. Karena kita mau pakai ini yang existing domain, jadi kita perlu bisa ya manggil berkah abadi. Nah, bener deh. Jadi pastiin nggak kayak kemarin ya, takutnya nggak dicek gitu. Kalau udah bisa, teman-teman bisa langsung aja nih untuk promote di server ya, karena ini prosesnya mirip sama yang child domain teman-teman. Aduh, agak ngelag ya sekarang ya. Kita keluarkan dulu itu, saya kan nggak mau update. Kita promote this domain. Nah, dia cukup mirip prosesnya sama si child teman-teman, mana dia juga berada di dalam satu forest yang sama ya. Teman-teman pilih add new domain to existing domain, ini diganti jadi tree teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa kasih nama aja gitu domainnya, misalnya berkahjaya.com ya. Nah, kita login juga teman-teman, diganti dulu ya. Oh iya, pastikan juga teman-teman sudah join ya untuk domainnya teman-teman ke berkah abadi ya, karena dia perlu memverifikasi domainnya dulu teman-teman. Jadi saya udah join nih, kontrol panel aja ya. Nah, kita buka sedikit sistem security sistem. Pastikan teman-teman udah join nih. Saya udah join ya, domain saya berkahabadi.com. Nah, teman-teman bisa next aja nih. Ini cukup mirip proses sama existing domain teman-teman. Tinggal klik-klik aja sebenarnya. Untuk yang ngelag ya. Saya skip lagi deh kalau yang ini ya agak ngelag teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya, udah selesai loadingnya nih. Kita nggak pakai ini ya karena nggak bisa. Kita kasih password aja yang sama teman-teman, biar enak ya. Ini untuk recovery-nya teman-teman. Nah, ini kita yes aja karena nggak setting DNS teman-teman. Nah, ini saya skip dulu ya. Oke, lanjut teman-teman. Taruh sini lagi, ini kita yes aja. Berkah jaya ya domain kita. Terus itu fetnya baru kita selesaikan ya. Next aja, ini dicek apakah udah aman gitu ya, dicekin. Ini lama nih, saya skip dulu ya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Kita langsung install aja. Tinggal kita tunggu aja nih. Harusnya sih sebentar aja ya, karena nggak banyak juga filenya teman-teman.
cepat ya teman-teman prosesnya. Harusnya setelah ini selesai nih, setelah konfigur DNS server ya. Oke, agak lama ya teman-teman. Mungkin saya skip aja dulu karena ini cuma nunggu aja ya sebenarnya. Oke teman-teman, ini udah saya tinggal sebentar ya, ternyata udah restart sendiri. Kita bakal cek di parent-nya aja nih teman-teman. Bukan di parent juga sih, cuma di domain control pertama kita. Apakah udah bisa nih? Oke. Coba saya tunggu dulu ya sampai selesai tuh nge-lag-nya. Oke teman-teman, lanjut aja ya. Kita ke sini lagi teman-teman. Ini saya langsung ke sini ya karena tadi nge-lag banget teman-teman. Nah, kita bisa ke tool aja. Terus kita cek trust and set ya. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Berarti udah bisa nih. Kita close aja dulu deh. Nah, ini udah muncul ya nih kemarin subdomain kita ya. Aduh, nge-lag banget ya. Kita coba manage teman-teman. Nggak bisa ya. If you trying to connect teman. Verified Windows Service installer. Coba kita cek dulu ya teman-teman. Ini ada yang salah nih. Kita coba CMD dulu ya. NS lookup berkahjaya.com ya namanya tadi. Saya cek sebentar. Agak ngelag ya teman-teman. Ya berkahjaya.com ya. Kita coba dulu. Ini ngelag banget ya. Kenapa kemarin itu aman aja teman-teman. Memorinya sudah 93, tapi kemarin masih aman sih kalau 93. Coba kita kurangi ya. Saya skip dulu deh. Ngelag gitu ya. Oke teman-teman, setelah saya cek nggak bisa ya ini. Kayaknya memang DNS kita nih bermasalah. Tapi harusnya dia udah auto create sih teman-teman. Coba ya kita modifin dikit. Kita tulisin manual aja teman-teman. 19.68.10.11 ya. Ini IP si ADDS2 teman-teman. Saya udah hafal ya. Kita coba lagi deh. Oke, ini udah aman ya. Harusnya bisa nih dia nge-manage ya. Kita keluar sini teman-teman. Terus domain and trust ya. Kita coba manage. Bisa nggak? Masih nggak bisa. Coba kita coba di PM1 ya teman-teman. Nah, kita login dulu ya. Saya skip dulu loginnya teman-teman. Oh cepet ya di sini. Di satunya tuh lambat ya. Kita bakal coba cek dulu teman-teman di sini ya, CMD sini deh. Agak ngelag ya. Berkah ya. Oh di sini dia nggak bisa ya. Berkah abadi
ini biasa ya 10, tapi dia unauthor answer ya. Nah ini kita matikan juga nih harusnya nih. Tapi kita coba dulu ya dari sini, dia masih bisa jawab tuh. Kita domain and trust, kita cek kalau di sini dia bisa nggak nge-remote berkah abadi jaya. Kalau di sini bisa ya, berarti masalahnya cuma di sisi ADDS2 ya. Nah, ini udah bisa teman-teman, kita bakal coba edit sedikit ya, mungkin kita karena ini admin ya, dia di yang apa namanya domain parentnya ya teman-teman, ini dia bisa nge-remote nya, ada aksesnya. Kita kasih grup aja mungkin ya, misalnya ITDES segitu aja. Nanti kita cek perubahannya teman-teman. Seperti grup, kita kembali ke ADDS2 teman-teman. Kayaknya domainnya ini atau dia agak delay gitu ya, kita coba lagi deh, karena memang setelah di CMD dia bisa tuh. Oh kebalik ya saya, ini kan domain kita teman-teman, kita nggak yang ke sini. Kocak ya, maaf teman-teman, nggak fokus ya. Ini udah bisa teman-teman. Oh salah saya, grup HR. Oh betul kok, kita cek di sini ya, di user and computer. Kita kan tadi bikin ini ya di sini, bikin security group. Kita full mana ya, view. Tunggu, saya lupa, saya bikinnya di berkah abadi atau di berkah jaya ya. Nah, kita ke berkah jaya terus manage. Oh dia tetap nggak bisa ya di ADD1. Saya coba cek IP-nya dulu teman-teman, CMD dulu ya. Config, kita kasih al aja ya. Aduh, nggak boleh nyatu ya teman-teman. Di ADD1, jadi dari sini daftar 2. Oh ini teman-teman, kita ubah dulu ya. Harusnya sih dia diisi nih alternate networknya ya teman-teman. Nah di sini ya, IP 4 192.168.10.11 ya, IP dari si ininya apa, IP ADDS2 teman-teman. Kita tambahkan, kita cek dulu config-nya udah nambah belum. Udah nambah ya, berkah jaya.com. Nah ini baru betul ya. Kita coba lagi teman-teman untuk melakukan remote ya. Kita restart dulu domain and trust, kita berkah jaya, kita coba lagi. Oke ini udah bisa teman-teman, berkah jaya. Mungkin kita bikin di komputer aja gitu, bikin di user aja deh biar simple. Kita new user, kita bikin GPO aja deh, folder new grup kontak organization unit. Mungkin kita kasih grup aja ya, biar sedikit aja gitu bikin. Misalnya ITDES ya, tadi tuh saya bikin di mana ya, udah ada ITDES. Berarti ya, tadi bikin di sini saya ITDES 2 gitu ya. Di sini berarti dia masuknya di mana ya,
bukan di sini, bukan di domain controller, bukan di sini juga. Komputer nggak mungkin, berarti di sini ya. Domain certification, server account, grup tuh masuk di mana? Saya agak lupa. Security group harusnya di sini sih. Admin rasa delay ya, mungkin kita bikin user aja teman-teman, user baru aja di sini. Untuk dia belum sinkron, mungkin saya kasih nama Hibel lagi, karena Hibel ini teman saya teman-teman. Domainnya di sini ya. Kita kasih password tes aja. Nah, kita coba cek itu ya. Mana sih? Advanced Future udah. Nah, kita coba cek di ADDS 2 teman-teman, apakah user Hibel udah ada di sana gitu. Kita keluar dulu. Terus kita ke sini ya, karena kita bikin user. Oke, ini udah ada si Hibel ya. Jadi udah bisa teman-teman mereka komunikasi ya. Maupun kita coba dulu deh ya, si domain kedua dari domain ADDS 2 kita apakah bisa meremote si Berkah Abadi teman-teman. Kalau enggak berarti ya masalah domain lagi yang udah bisa ya. Coba di sini dia nggak punya akses teman-teman. Nah, nggak bisa ini ya, cuma bisa view aja, nggak bisa new. Nah, mungkin itu saja teman-teman, karena memang dia udah trust ya, berarti udah bisa nih. Jadi dia udah tersinkronisasi teman-teman, udah two away apa itu saya lupa ya. Jadi dia bisa user di ADDS 1 bisa login lewat ADDS 2, mirip sama CL domain teman-teman, karena mereka ini masih dalam satu porsi yang sama ya, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa login, cuma di sini saya nggak bisa tampilnya untuk loginnya teman-teman, karena ini ya RAM saya udah sekarat teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa, emang lebih bagusnya itu pakainya 3 PM teman-teman, soalnya memori saya nggak kuat nih. Kalau saya tambahin nggak bisa nge-record saya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jadi cukup simple sebenarnya. Teman-teman cukup install Adroll, terus teman-teman download ADDS gitu di sini ya. Setelah teman-teman berhasil download yang ini, nanti teman-teman tinggal promotnya itu pilih existing domain, existing PowerS ya teman-teman. Nanti di chart domain itu diklik aja, diganti jadi 3 domain. Nah, harusnya dia udah selesai gitu aja teman-teman, dia udah auto trust ya. Cuma punya saya ada kendala, jadi saya perlu melakukan sedikit perubahan ya teman-teman. Kemana ya tadi? Di sini. Pertama tadi itu kita IP-nya itu nggak, harusnya IP-nya itu udah dibuatin teman-teman sama si ini ya, IP config. Harusnya itu dia udah dibuatin nih sama si proses sinkronisasi ya. Harusnya ini lebih tinggi ini sih, harusnya si primarinya itu yang 11, alternatnya 10 teman-teman. Nah, ketika itu harusnya dia dibikinkan otomatis teman-teman si ininya ya, condition formatnya teman-teman. Cuma karena nggak kebikin ya mungkin, jadi kita bikin mandiri teman-teman ke DNS ya teman-teman, ke DNS, terus ke sini DNS. Nah teman-teman, conditional forward teman-teman tambahkan aja nih si Berkah Jaya ya, karena dia nggak bisa nge-reach Berkah Jaya gitu. Makanya kita perlu tambahkan teman-teman, tinggal gini aja, new condition, terus kasih nama domainnya, terus IP-nya berapa gitu. Seperti yang ini, nanti hasilnya begini teman-teman. Nah, ketika itu teman-teman coba ping dulu sih seharusnya ya. Jadi coba ping dulu nanti aturan ceknya ya. Coba ping dulu, kalau ping aman lookup dulu. Tapi ini pun auto answer ya teman-teman, harusnya di sini sih.
Ketika dia udah terjawab, dia bisa nih domainnya teman-teman. Nah di sini ya, ketika udah bisa gitu NS lookup, dapat dia IP-nya sama si DNS-nya benar, teman-teman udah harusnya bisa nih manage di sini ya. Berkabar dia ya. Kalau di satunya nggak bisa, misalnya di ADS 2-nya yang nggak bisa, teman-teman bisa dicoba juga seperti tadi, di ping dulu di NS lookup. Kalau nggak jalan NS lookup-nya, nggak nemu katanya domainnya, bisa cek di sini aja. Mungkin teman-teman bisa tambahkan lagi di sini untuk ininya ya, conditional forward-nya teman-teman. Ini udah dibikinkan ya nih aja ya. Nah, ketika itu harusnya sudah aman teman-teman, harusnya mereka berdua ini udah bisa saling remote ya. Nah, udah muncul Berkah Jaya dan Berkah Abadi masih dalam satu forest yang sama, cuma dia bisa beda nama domainnya teman-teman. Jadi karena dia nggak pakai child ya, kita pilihnya pakai opsi tree, maka kita boleh untuk domainnya itu beda namanya teman-teman. Daripada ini ya, ini kan Banjarbaru ini child ya, dia harus pairnya itu harus sama domainnya, itu berkahabadi.com. Kalau tree itu boleh beda nih, Berkah Jaya ya, anggap aja punya 2 PT gitu. Nah mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.